Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang saya banggakan. Ya, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan guna berkumpul di tempat ini dalam kegiatan diseminasi budaya persangkutan Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk kita semua. Kita berkumpul, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena seisinya lah kita sempat hadir berkumpul dalam rangka kegiatan dari calon guru penggerak angkatan ke-10 Bu Yasni dengan modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Dalam rangka kita mendengar pemaparan dari Bu Yasni tentang diseminasi budaya positif yang kita terapkan di lingkungan sekolah, bukan hanya kepada siswa, tetapi mungkin kita bisa sharing kepada teman-teman sejawat kita. Demikian penyampaian dari saya, semoga diseminasi budaya positif ini dapat kita terapkan di lingkungan sekolah, yang mana kita sebagai pendidik bisa memberi contoh kepada siswa yang seharusnya kita perbuat dalam budaya positif ini. Ucapan saya, semoga kegiatan ini kita dapat ikuti bersama dan kita dapat terapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita. Saya ucapkan dengan ucapan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Ya, baik, kita lanjut. Nah, ada tujuan dari destinasi ini atau destinasi budaya positif. Yang pertama, murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin. Yang kedua, murid merasakan proses penciptaan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, itulah tujuan kenapa budaya positif perlu diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut di pembahasan. Jadi di sini ada beberapa materi yang akan saya yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu disiplin positif. Jadi dalam budaya positif implementasinya itu ada 7. Yang pertama disiplin positif, kedua motivasi
perilaku manusia. Ketiga, hukuman dan penghargaan, atau biasa juga ada yang namanya konsekuensi. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Dan yang keenam, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ya, jadi ke-7 materi ini adalah isi dari budaya positif yang memang perlu kita terapkan di sekolah. Ya, baik, kita lanjut. Nah, di materi pertama, disiplin positif. Nah, coba kita sama-sama membaca paradigma perubahan. Ya, di sini ada A dan B. Kita sama-sama baca dulu, Bapak Ibu. Tolong saya minta dibaca dulu. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Jadi bisa saja Anda memposisikan diri Anda adalah A dan B itu adalah teman Anda. Nah, di sini ada sebuah kasus. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda pegang benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda atau si B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang kira-kira terjadi jika posisi Anda sebagai si A atau posisi Anda sebagai si B? Nah, ini adalah disiplin positif atau paradigma perubahan. Ya, coba mungkin ada yang bisa memberikan tanggapannya terkait ini. Kalau misalnya Bapak Ibu memposisikan Bapak sebagai A, si A, apakah Bapak mau buka kepala tangannya atau salah membuka dengan gampang? Ya. Mungkin Pak Asad, bagaimana kira-kira kalau Pak Asad posisinya di sebagai A? Jadi kalau misalnya Bapak bertahan dengan kepala tangannya pasti ada alasannya. Kalau Bapak tidak bertahan akan membuka pasti ada alasannya. Ada yang bisa? Pak Hasan mungkin Pak. Boleh? Ya. Ya, baik. Ini ditulis aku. Posisi Anda sebagai A. Misalnya Anda menggenggam sebuah kertas, tapi di dalamnya misalnya anggaplah bukan kertas, anggaplah ini cincin misalnya yang ada 20 gram misalnya, 20 gram. Kemudian ada seseorang yang ingin memaksa membuka genggaman Bapak. Apakah Bapak mau membuka atau tetap pada dirinya? Coba ini, meskipun misalkan si B membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Ya, kalau Bapak pribadi ya, mungkin kalau membuka ada alasannya. Ya, silakan. Jawaban saya tergantung. Ya. Tergantung apa? Kalau sifatnya berupa rahasia, mungkin tidak saya buka. Tapi kalau kaitannya dengan candaan, barangkali bisa saya berikan. Tergantung juga. Kalau sifatnya mengancam, menghardik, mungkin tidak bisa diberikan. Tapi kalau menyuap, Tergantung dari situasi Pak ya. Mungkin kalau memaksa tergantung dari mood apa tadi? Ya, tergantung dari moodnya mungkin. Kalau misalnya dia mau membuka dengan gampang, iya tidak apa-apa. Kalau misalkan dia lagi tidak mood, mungkin
seberapa kuat orang memaksa untuk membuka kepalanya, mungkin dia tidak akan membuka. Ya, nah disinilah Bapak Ibu yang namanya disiplin positif, atau disinilah kita dituntut yang namanya punya prinsip, ya. Jadi setiap manusia itu, karena tentunya kita di sini berbeda-beda. Mungkin ada yang akan dengan gampang membuka, ada mungkin yang tetap bertahan dengan kepalanya. Ya, jadi di sini kita lanjut. Nah, di sini kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, dia bersedia membuka. Yang kedua, tetap bertahan dengan genggaman. Ya, ini adalah teori dari Voice dari Dr. William Glasser. Nah, disinilah kita bisa lihat ilustrasi guru mengontrol murid. Nah, di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sama halnya dengan tadi yang kasus tersebut. Ya, jadi kalau misalnya dia menganggap bahwa saya mau menjaga harta benda saya, jadi dia akan tetap tidak akan membuka. Ya, ibaratnya di sini kita ilustrasikan pada murid kita bahwa mungkin siswa kita di sini memiliki pendirian bahwa kita tidak boleh memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid. Ya, tentunya yang selama ini kita lakukan adalah misalnya kita selalu memaksakan bahwa murid selalu menjaga kebersihan. Otomatis kita punya tujuan untuk mengontrol anak-anak supaya tetap pada pendiriannya, supaya mereka terlatih untuk menjaga kebersihan. Nah, hal ini dikarenakan murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, jadi pemaparan ini jawaban dari kasus yang tadi, yang kepalan tangan yang apakah dia bersedia membuka atau dia tetap bertahan dengan genggamannya. Ya, kemudian di sini yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ya, jadi di sini dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk mengulang kebutuhan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ada 3 ilustrasi. Yang kedua tadi ini ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, di sini di bagian ilustrasi ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, ternyata kalau kita ilustrasi mengkritik dan membuat orang bersalah itu akan membawa murid pada identitas yang gagal. Nah, kenapa? Karena mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Ya, mereka mengembangkan jalur diri negatif dan kadang mereka sulit mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena sering merasa menggunakan suara halus untuk menyampaikan kesan negatif. Nah, itu untuk ilustrasinya. Yang terakhir ada 4 ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, itu ya tentunya karena kita, apalagi kita memposisikan diri kita sebagai guru, pasti kita selalu merasa bahwa kita mau didengar sama peserta didik. Ya, kita selalu merasa bahwa kita lebih dewasa dari mereka. Ya, di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ya, jadi sekali lagi bahwa di sini selalu kita bahwa kita itu
seperti itu. Lalu siapakah pemegang kontrol sesungguhnya? Nah, pertanyaannya, siapakah yang memegang kontrol sesungguhnya? Nah, jawabannya ya sama tadi dengan kasus yang A dan B ya. Jadi siapakah yang kira-kira, apakah yang memaksa tadi membuka kepala yang memegang kontrol sesungguhnya pemegang kontrol, atau yang punya tangan sendiri? Ya, inilah jawabannya. Tentu saja kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Ya, apabila kita merasa bahwa apa yang saya pegang ini adalah benda berharga, otomatis kita kan bersikuat, meskipun mungkin kita dipaksa, disogok, dirayu dan sebagainya, kita akan tetap pada pendirian kita tidak akan membuka kepala tangan kita. Nah, apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya, hampir sama tadi yang dipaparkan oleh Pak Hamzah ya. Jadi mungkin sesuai kebutuhan dasarnya, mungkin melihat bahwa benda yang saya pegang ini tidak terlalu penting buat saya, tidak apa-apa dibuka meskipun tanpa hartikan, rayuan, cacian dan sebagainya. Ya, jadi itu. Jadi di sini posisi kontrol itu yang pemegang kontrolnya adalah diri kita sendiri. Sekuat apapun rintangan, tantangan yang datang, ya, jadi kita harus kepada pendirian kita. Nah, itulah tadi materi terkait dari disiplin positif. Nah, ini kesimpulannya bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal secara umum dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, jadi nanti di slide selanjutnya ada materi yang bagian motivasi manusia ya dalam perubahan berperilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini materi yang kedua tadi posisi kontrol, sekarang masuk di materi 2 yaitu motivasi perilaku manusia. Ya, jadi semua ada kaitannya ya. Setelah kita mengetahui posisi kontrol kita, kemudian kita masuk di motivasi perilaku manusia. Kira-kira kita ini melakukan sesuatu, ada enggak yang memotivasi kita? Pasti tentunya ada ya, karena kita melakukan sesuatu itu entah itu mungkin ada dorongan dari luar ataupun dari dalam. Yang mungkin kita melakukan sesuatu karena mungkin kita dapat imbalan atau mungkin dapat hadiah dan sebagainya. Nah, coba mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Pernahkah Anda melakukan sesuatu? Kita perilaku manusia itu kadang kita melakukan sesuatu itu karena mungkin ada yang kita harapkan. Ada yang kita harapkan. Apakah kita mengharapkan sebuah hasil? Teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia, Nur ya apa itu? Nur ya, karena ini saya tidak pikirkan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, pernyataan yang pertama itu termasuk motivasi eksternal. Ya, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan atau menghindari sesuatu karena dia tidak mau mungkin mendapat hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu termasuk motivasi eksternal. Lalu yang bagaimana motivasi internalnya? Ya, motivasi internalnya itu apabila kita melakukan sesuatu untuk menghargai diri sendiri. Ya, contohnya saya menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya, contoh, saya misalnya siswa ini rajin piket misalnya.
tiketnya, tiket kantor. Ya mungkin dia tidak ada yang motivasi eksternal, mungkin karena dia takut dihukum atau atau duduk di kantor. Dan ada pula yang memang piket karena ini menghargai diri sendiri, dia menyadari bahwa itu adalah tugasnya. Yang namanya motivasi internal. Nah, inilah teori motivasi perilaku manusia. Ada yang motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Dimana kalau motivasi eksternal ini memang ada yang dihindari atau ada yang ingin dicapai seperti itu. Kalau eksternal itu adalah memang dari kesadaran atau motivasi untuk berasal dari diri sendiri. Ya, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa umat ya, tadi yang termasuk eksternal ya. Nah, silakan dibaca Bapak Ibu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dia juga termasuk pada motivasi eksternal. Ya, jadi di sini ada dua yang eksternal dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi dua dari eksternal dan satu dari motivasi internal. Nah, kita coba lihat di satu contoh, satu tingkat di atas motivasi pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, saya coba, kalau saya sendiri, kira-kira saya ikut calon penggerak itu pasti ada motivasi saya. Ya, mungkin ada motivasi eksternal, ada juga dari motivasi internal. Ya, tentunya kalau saya masuk ke calon guru penggerak ini, kalau saya mengatakan bahwa saya mau mendapat gelar misalnya, karena jargon biasanya kalau guru penggerak itu biasa dikatakan guru hebat, ya bisa dapat ilmu lebih banyak. Kira-kira itu termasuk motivasi eksternal atau internal Bapak Ibu? Ya, eksternal, karena saya hanya ingin disebut dengan guru hebat, bukan hanya dari kesadaran diri saya sendiri bahwa saya menghargai diri saya sendiri, ingin menambah kompetensi saya. Ya, itu diri saya sendiri untuk apa? Teori motivasi perilaku manusia yang sifatnya internal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka lakukan karena mereka ingin menjadi orang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang menjadi disiplin positif. Ya, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi kenapa disiplin positif itu atau motivasi perilaku internal itu termasuk disiplin positif, karena memang itu tadi bahwa tidak ada tidak ada alasan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Memang benar-benar melakukan sesuatu karena kesadaran dari diri sendiri. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi di materi 3, hukuman dan penghargaan. Ya, ini mungkin tidak asing lagi kita semua Bapak Ibu ya. Saya pribadi hukuman ya. Yang pertama, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Ya, ya Bapak Ibu. Betul ya? Kemudian yang kedua, tindakan terhadap sesuatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ya, pasti ya. Apabila ada pelanggaran, pasti selanjutnya kalau kita sudah menghukum
pasti kita kasih konsekuensi. Iya. Iya. Jadi begitulah sifat kita sebagai guru, karena mungkin kita ini hanya manusia biasa ya, tidak pernah bilang tidak marah, ya emosi, ya jadi tapi mungkin setelah pemaparan ini mungkin nanti yang bisa kita jadikan sedikit perubahan, ya, kita mungkin mengurangi lah sedikit yang berhukuman. Ya, bisa kita bedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Ya, yang ketiga, dalam tahun ini akan mengenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, kaitannya restitusi dengan hukuman konsekuensi ini adalah sebelum kita memberikan konsekuensi kepada peserta didik kita, yaitu kita adakan dulu segitiga menangani kasus mereka dengan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, di sini saya sudah siapkan tabel beberapa tindakan guru ya mungkin yang selama ini kita sering lakukan. Ya, di sini ada yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Misalkan siswa peserta didik kita membersihkan meja, ini yang tadinya yang mereka coret-coret. Kemudian yang kedua, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker tersebut. Yang ketiga, menggunakan kertas tugas teman yang telah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Yang selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, dalam tindakan tersebut yang manakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, saya yakin ya, karena saya juga sering, jadi pasti ya, saya sering sekali selama ini saya terapkan seperti ini. Apabila anak melanggar, bisa ya hukum. Ya, coba. Kira-kira nomor 1, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nomor 2, nomor 3, konsekuensi. Keempat, hukuman. Kelima, hukuman. Keenam, hukuman. Konsekuensi. Oke, baik. Ya. Ya. Sudah bisa dibedakan hukuman. Ya. Tapi seringkali ya kita sudah tahu hukuman ada konsekuensi, tapi tetap kan yang kita terapkan adalah hukuman. Ya. Benar ya? Iya. Yang pertama adalah konsekuensi, yang kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi, hukuman, dan konsekuensi. Kira-kira ada yang tahu apa problemnya? Kenapa ada yang disebut dengan konsekuensi dan ada hukuman? Asal kali tadi? 4 lah. Ya, misalnya nomor 1 konsekuensi karena ini. Iya. Saya persilahkan. Sebelumnya saya minta maaf guys, tiba-tiba masuk ini tetapi telepon. Baik, kalau menurut saya perbedaan daripada konsekuensi dengan hukuman, Konsekuensi itu sudah kita yang menerima, maksudnya dari hasil perbuatan atau kesalahan
Jadi siap ya Pak, kita terima konsekuensinya. Silakan hukuman. Ini berarti ada aturan yang dilanggar. Seperti itu. Kalau konsekuensinya, tadi perbedaan tadi, kita siap, apapun yang kita sudah lakukan. Kalau ini hukuman, berarti ada aturan yang dilanggar. Singkat, terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Bapak Tuan. Jadi benar sekali bahwa konsekuensi itu berupa balasan dari apa yang mereka lakukan. Misalnya kalau karena dia yang membersihkan, karena dia yang menyebabkan atau dia yang mencoret-coret, berarti konsekuensinya kamu harus membersihkan atau melak. Ya. Kalau di sini murid, kalau Pak tadi kalau hukuman ya berarti aturan, ada aturan yang mereka langgar. Ya, sudah tepat sekali Pak. Ya, jadi konsekuensi dan hukuman ya. Jadi konsekuensi dan hukuman ini memang terkadang kita ingin menerapkan konsekuensinya, tapi kadang kita kebablasan bawanya ke hukuman. Jadi di sini kita bisa lihat. Ya, jadi kalau bahasa sederhananya, kalau konsekuensi itu ada kaitannya dengan apa yang dia lakukan. Karena ketika misalnya nomor mengganti kertas tugas teman yang dicoret, ya karena dia yang mencoret-coret buku temannya, otomatis konsekuensinya kamu harus mengganti. Ya, kalau misalnya dia yang jadi konsekuensi itu adalah pemberian balasan apa yang mereka lakukan. Misalnya karena dia yang menumpahkan, berarti menumpahkan air ke kertas temannya, berarti harus dia juga ganti. Bukan dia menumpahkan air di kertas temannya, tapi kita hukum lagi. Jadi itu tidak sesuai, itu namanya menghukum. Jadi yang namanya konsekuensi itu ada kaitannya. Contoh, misalnya guru olahraga misalnya ada siswa yang terlambat datang, kemudian teman-teman yang lainnya sudah pemanasan. Kemudian yang terlambat ini diberikan hukuman lari misalnya 2 kali keliling lapangan. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Ya, konsekuensi ya, karena kenapa? Karena masih ada kaitannya, dia tidak ikut pemanasan. Setidaknya dia berkeliling lapangan itu sudah mengganti pemanasan yang dia tidak ikuti. Ya. Jadi seperti itu, bukan misalnya dia tidak ikut pemanasan kemudian dia membersihkan WC. Itu hukuman, itu bukan konsekuensi, karena apa yang kita perintahkan itu tidak ada kaitannya dengan apa yang dia langgar. Seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya lagi kita lihat tabel konsekuensi di sini. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, kalau di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ya, karena sifatnya kalau kita menghukum pasti anak, kita tidak tahu hati anak mungkin merasa mungkin dongkol, akhirnya mereka merasa membenci. Kemudian yang kedua, yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, karena apa yang mungkin di sini maksudnya karena apa yang kita suruhkan atau kita perintahkan memang sesuai yang sudah dia perbuat. Misalkan dia yang coret-coret meja, jadi dia juga yang harus membersihkan. Dia yang merobek kertas temannya, berarti dia harus menggantikan dengan kertas yang baru. Kemudian
diri. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, kenapa menyembunyikan kesalahan? Karena mereka takut adanya yang namanya sanksi atau hukuman. Nah, kemudian ada rasa marah, rasa bersalah dan memalukan, rasa tak dihargai. Sementara kalau di bagian konsekuensi, mereka malah mendorong anak agar mereka menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kita sudah sama-sama tergerakkan, bisa kita bedakan apa itu konsekuensi dan apa hukuman. Ya. Nah, di sini hukuman tidak terencana. Biasanya kalau sifatnya hukuman itu biasanya tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian murid tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu akal. Saya nanti akan ya beda dengan kalau sudah membuat keyakinan kelas. Apabila mereka melanggar, kita harus ingatkan bahwa ada kesepakatan ini konsekuensinya seperti ini. Ya, kemudian berupa fisik maupun psikis, disakiti dengan perbuatan atau kata-kata. Ya, ini keras sekali yang kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, keras sekali kita lakukan. Ya, sudah melengket mungkin jiwa-jiwa. Ya, selanjutnya konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana dan sudah disepakati. Di mana disepakati adalah di keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Ya, jadi nanti ada materi keyakinan kelas, kemudian konsekuensi. Nah, di sini ada lagi dihukum oleh penghargaan. Ya, ada efektif untuk jangka pendek, kemudian merusak hubungan. Ya, ini adalah dampak dari hukuman. Ya, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Ya. Jadi mematikan kreativitas, menghukum tidak mendapat penghargaan, merusak motivasi dari diri dalam diri atau konsekuensi. Jadi baik penghargaan atau hukuman, ya baik lagi penulisan. Hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Jadi ternyata Bapak Ibu, selain hukuman, ternyata penghargaan juga merupakan perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, jadi itu menurunkan kreativitas anak karena mungkin bahwa saya tidak bisa bersaing atau mungkin ini saja terus. Jadi namanya penghargaan itu bukan tidak dibolehkan ya, tapi kan namanya penghargaan itu banyak cara. Bukan harus benda, mungkin memberikan tepuk tangan atau memberikan kalimat-kalimat pujian itu adalah bentuk penghargaan. Ya, jadi kalau yang berupa benda bukan hal yang salah, tapi biasanya hal tersebut mengurangi hubungan anak, merusak hubungan anak, kemudian mematikan kreativitas dan sebagainya. Jadi tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan hukuman seseorang, menghukum seseorang. Ya, restitusi menjadi sebuah perdebatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi ternyata penghargaan dan penghukum itu sama nilainya. Ya, sama nilainya. Ya, baik Bapak Ibu, kita masuk di materi keempat. Materi keempat, keyakinan kelas. Ya. Nah, kenapa ada yang namanya keyakinan kelas? Karena disinilah kaitannya dengan disiplin positif tadi dengan motivasi, kemudian hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau misalnya sudah ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat di dalam kelas, otomatis kita dengan mudah bisa memberikan konsekuensi kepada anak atau peserta didik kita. Ya. Nah, di sini keyakinan yaitu nilai kebaikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa, dan negara. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas, keyakinan kelas atau sekolah dengan cara membuat kesepakatan antara guru, anak,
beda kalau di keyakinan kelas itu biasanya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, jadi kalau kita di sini mungkin tidak semua membuat keyakinan kelas, kecuali mungkin wali kelas kalau butuh melaporkan, ya itu tugasnya guru wali kelas membuat keyakinan kelas. Ya, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ya, kalau di kelas saya di kelas 8 itu sudah ada, tapi belum saya perbarui itu masih kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas mungkin nanti di kelas 9 lagi nanti pelajaran baru saya. Ya, yang pertama mempersilahkan warga kelas atau murid-murid untuk bercurah pendapat. Jadi di sini kegiatan yang dilakukan biasanya anak-anak di dalam kelas diberikan kertas, mereka bebas misalnya apa yang akan menjadi bebas menulis di kertasnya. Misalnya tidak boleh membuang sampah, misalnya masuk kelas tepat waktu. Kemudian di sini yang kedua mencatat semua masukan para murid. Nah, setelah siswa menulis di kertas lembar atau sticky note biasanya guru-guru merangkum secara keseluruhan yang mana mau dimasukkan sebagai keyakinan kelas, yang mana tidak. Nah, di sini susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur tadi seperti yang saya sampaikan. Gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, kalau kalimatnya jangan berlari di kelas atau di koridor, bisa diganti dengan berjalanlah di kelas atau di koridor. Sama dengan janganlah membuang sampah sembarangan. Ya, jadi harus diganti, ubah kata larangannya janganlah. Ya, diubah janganlah itu dibuang, tapi sebaiknya adalah buang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian yang selanjutnya tinjau kembali daftar surat pendapat yang telah disepakati. Misalnya sudah ada yang disepakati, kita lihat sama-sama yang mana kira-kira anak-anak betul-betul yakin akan diterapkan di dalam kelas. Misalnya kalau ini konsekuensinya. Jadi apabila ada yang tidak setuju atau beberapa orang yang tidak setuju kan tidak boleh diambil. Ya, jadi kita harus meninjau kembali. Kemudian yang kelima, proses persetujuan dan penandatanganan. Jadi setelah misalnya sudah disepakati daftar-daftarnya, sudah ditulis di kertas plano dan sebagainya, sudah dilihat, kemudian ada di bagian terakhirnya dibuat penandatanganan yang ditandatangani oleh wali kelasnya. Kemudian publikasinya adalah sudah bentuk pengumuman kepada warga kelas bahwa inilah yang harus kita yakini dalam kelas, inilah yang tidak boleh dilanggar ketika berada di dalam kelas. Ya. Baik, Bapak Ibu, masuk di materi kelima. Di materi kelima itu kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bahkan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, Bapak Ibu, kita lihat dulu apa saja kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan 5, penguasaan. Ya. Jadi bertahan hidup, ya jelas pasti kita sama-sama sudah tahu bahwa ya di dalamnya kalau bertahan hidup itu berkaitan dengan makan, minum, rumah, gitu Pak ya, paham saya, itu kalau saya tidak salah, ya bertahan hidup. Kalau kasih sayang Pak? Paham saya juga pun. Ya, kenapa saya kasih tanya Kak Hamsa biasanya kalau tentang kasih sayang dan sebagainya beliau yang lebih paham. Ya jelas ini ya, jelas bahwa kita sebagai manusia itu memang kita tidak terlepas dari yang namanya kasih sayang. Kita butuh cinta kasih, perhatian, ya dari keluarga, dari perhatian, kepedulian dan sebagainya. Nah, kemudian ya seperti halnya juga
kita itu tentunya pasti ada yang membutuhkan bertahan hidup, kasih sayang. Nah, begitu juga dengan kebebasan. Kalau kebebasan kira-kira kalau berlaku untuk peserta didik, ya perilakunya itu seperti apa? Kalau bentuk kebutuhan dasar peserta didik itu berkaitan dengan kebebasan, iya. Kemudian ya, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, didengar, ya, didengar juga termasuk. Kalau kesenangan, coba kalau kesenangan, kalau Pak Hamzah, kalau kebutuhan bentuk kesenangan ya mungkin kemarin seperti yang diterima kemarin ya, itu sudah bentuk kesenangan ya. Oke, oke, itu adalah salah satu bentuk kesenangan. Ya, ya. Jadi bentuk kesenangan itu kalau untuk peserta didik misalnya mereka tertawa, terbahak-bahak, berlari-lari, saling mengajar, itu kita tidak boleh sebenarnya terlalu menekan peserta didik kita, karena memang dasar manusia itu kita butuh yang saling usik-usik, itu namanya kesenangan, termasuk dalam kemudian kalau peserta didik seperti apa Bapak Ibu? Penguasaan. Terlalu luas ya Penguasaan. terlalu luas cakupannya. Coba kalau belum untuk peserta didik, coba kalau kita sendiri pribadi bentuk penguasaan kita kira-kira sebagai manusia itu kalau bentuk penguasaan ya pasti ada Kalau di kelas ya, kalau kita lihat penguasaan kelas, ya, penguasaan kelas. penguasaan materi, tergantung konteksnya di mana dia pergi. Ya, jadi kita tidak pernah terlepas dari ini, pasti ada ya, sedikit besarnya pasti ada rasa kita ingin menguasai sesuatu, kita ingin mendapat pujian atau kita merasa ya. Jadi ada yang namanya penguasaan. Selanjutnya, nah di materi 6, nah ini 5 posisi kontrol guru, ya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum, 2 guru sebagai pembuat rasa bersalah, dan posisi guru sebagai teman, dan selanjutnya posisi guru sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi guru sebagai manajer. Jadi posisi-posisi seperti ini mungkin tanpa kita sadari Bapak Ibu kita sudah menggunakan posisi ini selama ini. Tapi kadang kita tidak sadar bahwa posisi yang saya perankan ini adalah sebagai teman, posisi yang saya lakukan ini adalah sebagai manajer dan pemantau atau pemantau. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya di sini ada pemaparan tentang kelima posisi kontrol tadi. Yang pertama, penghukum. Nah, di sini penghukum maksudnya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, contoh, patuhi aturan saya atau awas, ya. Kemudian ini kata-kata atau yang posisi kontrol yang biasa diucapkan oleh guru dengan memposisikan dirinya sebagai penghukum. Kamu selalu saja salah. Kemudian selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, jadi kalimat-kalimat seperti itu adalah contoh posisi kita, posisi penghukum. Nah, kemudian yang kedua yaitu posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya di sini guru akan bersuara lebih lembut. Ya, memang suaranya lebih lembut, tapi kadang bahasa verbalnya ya mendalam. Kadang kita tanpa sadari ternyata kata tersebut tadinya kita mengatakan bahwa saya menggunakan bahasa lembut, tapi ternyata ada kata-kata yang mungkin nyangkut di hati peserta didik kita. Ya, ibu sangat kecewa sama kamu. Ya, mungkin kata-kata seperti itu nadanya
Kemudian yang selanjutnya contoh kalimatnya berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya, dan seterusnya. Jadi kalimat-kalimat seperti inilah yang kadang kita tanpa sadar bahwa kita menduduki posisi kontrol membuat rasa bersalah. Ya, selanjutnya di posisi ketiga yaitu guru sebagai teman. Ya, posisi kontrol guru sebagai teman, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi tetap menggunakan ajakan-ajakan tertentu kepada peserta didik supaya mematuhi peraturan dan sebagainya. Ayo bantulah demi Bapak ya, seperti itu. Jadi itu adalah bahasa yang memposisikan diri kita sebagai teman. Yang kedua, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, jadi kalimat-kalimat seperti ini biasanya dilontarkan oleh guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Ya. Kemudian posisi selanjutnya pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ya. Jadi kalau posisi kontrolnya sebagai pemantau, biasanya kalimat yang digunakan adalah peraturannya apa. Ya. Jadi menggunakan verbal yang lembut, ya beda dengan hukum. Jadi peraturannya apa. Jadi kita kembali menanyakan bahwa kalau misalkan dia melanggar seperti ini, kita harus bertanya kepada, kalau misalkan seperti ini mungkin hanya katakan peraturannya apa, tapi maksudnya kalau kamu melanggar seperti ini kan ada aturannya seperti ini, kamu harus menerima konsekuensinya seperti ini. Jadi yang konsekuensinya apa? Ya, jadi itu pemantau. Jadi dia tugasnya hanya mengawasi, selalu mengingatkan bahwa apakah yang dia lakukan itu adalah bentuk pelanggaran atau tidak. Nah, selanjutnya posisi manajer. Posisi manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya untuk murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, di sini contoh-contoh kalimat yang sering dilontarkan oleh guru yang posisi manajer. Apa yang kita yakini? Yang kita yakini di sini ya kembali ke keyakinan kelas. Dan selalu mengingatkan, memberikan memanajer anak-anak atau peserta kita supaya selalu mengingat keyakinan kelas yang sudah dibuat. Tindakan-tindakan yang tidak mematuhi aturan. Nah, selanjutnya apakah pertanyaan, setelah ini kamu akan apa, seperti apa? Apa yang kamu harus perbaiki dari perbuatan kamu, guru? Ya, di sini disampaikan bahwa kira-kira dari kelima posisi tersebut, yang manakah posisi yang paling ideal dari penghukum, dari pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini sudah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid dengan mempersilahkan mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, jadi posisi yang sama-sama peserta kita mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya, jadi kita mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dan tidak menemukan agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti dia adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Ya, ayolah lakukan demi hidup Bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa ini? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah yang terakhir, yaitu segitiga restitusi wadah
menampilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, kalau di bagian menampilkan identitas, biasanya setiap kita melontarkan kepada anak-anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika restitusi ini saya sudah lakukan 2 kasus, yaitu siswa yang bolos dengan siswa yang menyonggak. Jadi setelah dia mengakui dan menyampaikan alasannya kenapa dia melanggar seperti itu, nah kita langsung karena kita antisipasi jangan sampai mereka sangat tertekan, akhirnya kita mengeluarkan pertanyaan. Jadi pernyataan seperti ini. Jadi begini, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan atau ya kalau kita saja itu bukan main sudah mereka lakukannya. Ya, kemudian yang kedua, setelah menstabilkan identitas, kita masuk pada validasi kebutuhan. Ya, misalnya kita sudah tanya kenapa alasan kamu bolos tadi, kenapa, apa kira-kira manfaat tadi kamu bolos ke kantin seperti itu. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, misalkan karena bosan mungkin di kelas, ya kita harus memberikan cara-cara bagaimana supaya peserta didik tersebut tidak merasa bosan di kelas. Nah, selanjutnya di bagian terakhir, setelah menyampaikan validasi kebutuhan, masuk di bagian menanyakan keyakinan. Nah, kita kembali menanyakan kepada peserta didik, tadi nilai-nilai apa yang kamu sudah langgar dan apa yang sudah kita sepakati sebelumnya. Misalkan kalau bolos, kan di dalam keyakinan kelas kita sudah bikin kesepakatan bahwa kita tidak boleh bolos, kita tidak boleh lambat masuk kelas. Jadi kita kembali mengingatkan. Nah, ulangi hal-hal yang seperti itu, bisa saja nanti apa yang kamu inginkan atau cita-citakan tidak akan tercapai. Ya, jadi inilah penanganan kasus pada siswa yang biasanya melakukan pelanggaran. Jadi kita menangani dari restitusi yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, sini ada kamu pasti punya alasan melakukan itu, berbuat salah itu manusiawi. Ya, jadi kita tidak boleh bahwa kembali ke disiplin positif tadi, bahwa kita itu manusia punya, mungkin mereka melakukan ada alasannya. Seperti tadi yang awalnya saya contohkan bahwa misalnya kita membutuhkan sebuah secari kertas, tidak membukanya dengan alasan apa ya, sama dengan peserta didik. Ya, jadi kita tidak boleh, karena itu adalah manusia, tetapi kita tidak boleh berhenti untuk selalu mengingatkan. Nah, kemudian menanyakan keyakinan, biasanya kalau seperti ini pertanyaannya, nilai keyakinan kelas yang mana kamu langgar. Ya, jadi peserta didik menjawab bahwa saya melanggar keyakinan kelas yang ke-7 misalnya seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan dia sudah menyampaikan bahwa pelanggaran yang dia lakukan seperti ini, jadi harus berubahnya ke depannya yang seperti apa. Misalnya kalau dia alasannya saya melanggar keyakinan kelas, membolos pelajaran. Ya, jadi tanyakan apa alasan kamu bolos. Misalkan tadi seperti bosan di kelas atau misalnya merasa gerah dan sebagainya. Ya, jadi kita harus carikan solusi. Iya, atau kamu ngantuk. Iya. Jadi kita harus tidak boleh seperti itu ya, misalnya jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya mengantuk, kamu harus ke belakang kecil. Nah, baik kesimpulan, budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Jadi budaya positif yang dimaksud tadi ini adalah yang ke-7 materi tadi, disiplin positif, keyakinan kelas, restitusi, 5 posisi kontrol guru, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, budaya positif tidak mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses pemerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Ya, telapak kegiatan ini atau berupa masukan untuk saya pribadi. Ada Bapak Ibu? Ya, mungkin ada ya.
umpan balik atau refleksi dari kegiatan ini, baik berupa saran buat saya sendiri atau menanggapi pemberian materinya atau materi sendiri yang mau ditanyakan. Kendala berupa tanggapan ataukah ya mungkin selama ini ternyata saya salah memposisikan diri saya sebagai ini ataukah saya baru paham ternyata seperti ini. Ada yang bisa silakan Ibu semua. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Jadi bagus sekali materinya. Dari hasil paparan tadi biasa ini, saya dapat mendapatkan banyak ilmu yang tadinya mungkin selama ini saya belum melakukan, mungkin masih kurang tepat. Jadi dengan materi ini nanti kita bisa belajar, kita bisa menerapkan mungkin untuk gimana caranya untuk mengontrol murid-murid supaya disiplin positif ini bisa diterapkan di sekolah kita ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Bisa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena itu saya juga nanti setelah masuk di CJP modul ini saya baru tahu yang namanya posisi kontrol guru ini, restitusi, semua asing bagi saya. Kebutuhan dasar manusia mungkin sering kita dengar, tapi kalau ini posisi kontrol guru, disiplin positifnya, kemudian keyakinan kelas, ya bagus sekali dari Ibu, tanggapan dari Ibu Bu Suliati. Yang mungkin ada lagi. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ya materi yang telah dipaparkan oleh Bu Yasmin ini, ya alhamdulillah memang cukup baik dan bagus. Ya, itu menentukan untuk siswa sendiri. Kalau kita mau secara faktanya ketika kita mengajar di kelas, kalau menurut saya pribadi kalau kita mau terapkan ini ya sebetulnya memang bagus kelas anak ini karena kita tidak bisa menyamakan antara satu murid dengan satu yang lain. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas masukan Pak Sidik. Ya, bahwa semua dari kesekian budaya positif yang dipaparkan tadi mungkin ada beberapa yang memang tidak bisa sepenuhnya kita terapkan. Ya, karena mengingat bahwa kondisi kita ke sekolah itu memang berbeda-beda. Ya, selain kondisi kita bisa begini, dengan melihat kondisi peserta kita yang beragam dan kondisi sekolah kita mungkin dengan adanya pemaparan materi ini meskipun tidak sepenuhnya bisa kita terapkan, setidaknya kita sudah mempunyai pemahaman terkait budaya positif. Ya, jadi misalnya kita tinggal pilih, oh ini yang bisa diterapkan, ini yang belum bisa, tapi alangkah baiknya kalau kita berbahan-bahan mencoba. Ya, tidak ada salahnya. Ya, jadi itu saja Bapak Ibu. Mungkin pemaparan dan diseminasi saya sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam kegiatan ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, Ibu KS dan teman-teman guru, terutama Bapak Iwan ini juga sudah datang bersamai kami. Terima kasih banyak Pak. Ya, jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.